Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, nikmat sehat, nikmat sempat, juga nikmat iman dan Islam yang utama, sehingga di siang ini Allah masih mudahkan kita untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku mukmin, yakni melaksanakan ibadah salat Jumat. Besar harapan kita bahwa Jumat yang kita lakukan adalah bukan hanya Jumat yang melahirkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga Jumat yang mampu menghapus dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, minimal dosa kita seminggu ke belakang, sebagaimana isyarat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-jum'at ila al-jum'at mukaffiratun lima bainahum ma lam tutil kaba'ir. Jumat satu ke Jumat berikutnya merupakan penghapus dosa selama kita tidak melakukan dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dalam redaksi hadis yang lainnya, idza istunibatil kaba'ir, selama kita menjauhi dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita marilah kita untuk menghindari dosa-dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga aktivitas amaliyah ibadah yang kita lakukan selain bernilai pahala di hadapan Allah, juga bernilai penghapusan dosa atas dosa yang kita lakukan. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan juga kepada seluruh pengikutnya sampai akhir zaman, termasuk tentu kita semua yang sama-sama hadir di masjid ini. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu rangkaian doa salat kita mendapati redaksi doa Allahumma rzuqni atau warzuqni. Di dalam salat kita berdoa warzuqni. Di luar salat pun kita berdoa kepada Allah supaya Allah melimpahkan rezeki kepada kita semua. Kemudian di waktu pagi pun Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar kita berdoa, salah satunya adalah meminta rezeki yang baik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban, rezeki yang thayyib. Begitupun salah satu asma Allah Subhanahu wa taala bernama Ar-Razzaq. Allah dinamai dengan Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Maka dalam khutbah Jumat kali ini izinkan saya khatib untuk mengulas sedikit terkait dengan rezeki yang sering kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin ada kesalahan persepsi antara rezeki yang dikonsepsikan oleh para ulama dengan rezeki yang selama ini kita anggap. Selama ini kita berdoa kepada Allah, warzuqni, ya Allah berikan hamba rezeki. Mungkin sebagian besar dari kita masih menganggap bahwa yang kita minta ketika kita berdoa Allahumma rzuqni boleh jadi hanya sebagian kecil saja dari jenis rezeki yang Allah turunkan. Mungkin sebagian besar kita berdoa Allahumma rzuqni yang tergambar dalam ingatannya, tautan pikiran kita, rezeki berupa uang, rezeki berupa materi. Padahal sebenarnya konsep rezeki tidak sedangkal itu, karena sebenarnya
rizki yang ditegaskan dalam Al-Quran memiliki makna yang banyak. Dan para ulama pun sebenarnya telah mengkonsepsikan bahwa rizki yang dimaksud bukan lagi terkait hanya masalah materi belaka, hanya masalah uang semata. Tidak salah memang ketika kita berdoa Allahumma rzuqni, yang ada di pikiran kita adalah harta dan uang. Cuman mungkin ada sedikit kerugian karena konsep rizki tidak sedangkal itu. Para ulama mengatakan al-rizku huwa, rizki adalah kullu ma yuntafa'u bihi, setiap apa-apa yang boleh kita manfaatkan selama mimma abahahullahu laka, selama manfaatnya dibolehkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka segala sesuatu yang bermanfaat, di mana manfaatnya dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah rizki. Sawabun kana marbusun, baik berupa pakaian kata para ulama, au mat'umun, atau baik berupa makanan, hatta zaujah rizqun, sehingga pasangan kita pun adalah rizki. Wal auladu rizqun, anak laki-laki kita pun adalah rizki. Wal banatu rizqun, anak perempuan kita pun adalah rizki. Wasihatu rizqun, sehat pun adalah rizki. Kemudian wasam'u rizqun, pendengaran pun adalah rizki. Wal aqlu rizqun, dan akal pun adalah rizki. Maka dari penjabaran para ulama sebenarnya rizki itu bukan hanya terkait dengan uang, bukan hanya yang sifatnya material belaka, tapi justru rizki yang sifatnya non materi jauh lebih banyak dibandingkan dengan rizki yang sifatnya materi. Bahkan jika seandainya rizki yang sifatnya materi dalam hal ini uang diperbandingkan atau disandingkan dengan rizki yang sifatnya non materi, ada kalanya kita mengesampingkan rizki yang bersifat uang dibandingkan rizki yang sifatnya non materi. Katakan misalkan orang yang sedang sakit, yang dia harapkan bukan lagi terkait dengan uang, tapi yang dia harapkan kepada Allah adalah kesembuhan, karena kesehatan pun adalah rizki. Begitupun ketika harta dibandingkan dengan anak yang soleh dan solehah, maka seketika itu juga kita dipastikan akan lebih memilih anak yang soleh dan solehah dibandingkan Allah memberikan materi kita yang banyak tapi tidak disertai dengan anak yang soleh dan solehah. Maka wajar Imam Asy'ari mengatakan 4 tingkatan rizki. Yang pertama, tingkatan rizki yang paling rendah, yakni harta. Al-malu adna darajatul rizq, adna darajatil rizq, bahwa harta sesungguhnya rizki tingkatan yang paling rendah. Tapi paling rendah itu pun justru rizki inilah yang sering kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak salah, tidak, karena harta pun adalah wasilah untuk taat kepada Allah. Harta pun adalah wasilah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan harta pun bisa menjadikan salah satunya kita tenang dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada ragam ibadah yang melibatkan harta, tidak salah memang. Tapi kalau kita hanya fokus terhadap rizki yang paling rendah dan kita melupakan tingkatan rizki yang lainnya, maka dijamin hidup kita tidak sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harta menurut Imam Asy'ari adalah tingkatan rizki yang paling rendah. Dalam artian tadi dikatakan bahwa pada saatnya ketika harta dikonfrontatifkan dengan rizki non materi yang lainnya, mungkin kadang-kadang kita akan lebih memilih harta yang sifatnya non materi. Kemudian yang kedua, Imam Asy'ari membagi rizki dengan tingkat yang paling atas. Wal afiyah a'la darajatir rizq. Ternyata afiahnya jasmani kita, afiatnya badan kita merupakan rizki yang paling tinggi yang Allah berikan kepada kita. Ketika badan kita sehat walafiat, afiatnya badan kita, bahwa sehatnya kita gunakan untuk taat kepada Allah, sehatnya raga kita, sehatnya jasmani kita adalah untuk menunjang kesolehan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saat itulah kita sedang mendapatkan rizki tertinggi di hadapan yang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal afiyatu a'la darajatir rizq. Kemudian yang ketiga adalah rizki yang paling utama. Apa yang dimaksud rizki yang paling utama?
yakni salahul abna, kesolehan anak-anak kita merupakan afdhalu darajatir rizki dari Allah dengan tingkatan yang paling utama. Jadi rizki yang paling utama adalah solehnya anak kita, solehahnya anak perempuan kita. Bagaimana tidak menjadi rizki yang paling utama ketika kita memiliki anak yang soleh dan soleha. Anak soleh dan soleha bukan hanya memberikan ketenangan batin di dunia, bukan hanya memberikan kemaslahatan bagi orang tuanya di dunia, tapi juga dia akan memberikan keselamatan. Bahkan ketika orang tuanya berada di alam barzah sekalipun, kemudian bahkan orang tuanya bisa ditingkatkan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas wasilah anak soleh dan soleha. Digambarkan dalam hadis bahwa ada seorang yang sedang disiksa di alam barzah, di alam kuburnya. Kemudian sekonyong-konyong para malaikat itu menghentikan siksaannya. Kemudian orang yang sedang disiksa tersebut, si mayit yang sedang disiksa tersebut protes kepada malaikat. Ya wahai para malaikat, kenapa engkau menghentikan siksaanmu kepada kami? Kemudian malaikat pun menjawab, bagaimana kami akan meneruskan menyiksa kepadamu, sementara di dunia sana anakmu sedang beristighfar, sedang memohonkan ampun untukmu. Itulah salah satu keistimewaan kita memiliki anak soleh, bahwa ketika qadarullah, misalkan naudzubillah wa iyadzubillah, kita mendapatkan adab kubur nanti dan ada anak solehah dan soleh yang kita tinggalkan di dunia, beristighfar atas dosa-dosa kita, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa dan kesalahan kita, maka malaikat pun akan menghentikan menyiksa di alam barzah. Kemudian di akhirat nanti gambarannya Rasulullah SAW menggambarkan, innar rajula la tarfa'u darajatuhu bil jannah. Sesungguhnya ada seseorang yang Allah angkat derajatnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Fa yaqulu ma li hadza, sementara dia mengatakan, ya Allah, atas dasar apa engkau mengangkat derajat aku di sini di surganya Allah Subhanahu wa taala? Fa yuqalu, maka dikatakan kepada orang tersebut, istighfari waladika laka, ini buah dari istighfarnya anakmu untukmu. Maka dari itu wajar ketika Imam Asy'arawi mengkategorisasikan bahwa ketika kita memiliki anak yang soleh dan soleha, itu merupakan rizki yang paling utama dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di samping kita memiliki rizki, tingkatan rizki yang paling rendah, kita pun memiliki rizki yang paling tinggi. Juga Allah Subhanahu wa ta'ala utamakan rizki kita dengan anugerahkan anak yang soleh dan soleha, di mana bukan hanya menjadi qurrata a'yun selama kita di dunia, tapi juga akan menjadi penolong kita di alam barzah, kemudian akan menjadi pengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Allahumma shalli wa sallim wa barik bi jalanika wa kamalika ala zaini madika asrafi ibadik sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Ayuhan nas, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Haitsu qala subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, Imam Asy'arawi mengkategorikan dan derajat yang keempat dari rizki adalah rizki yang paling sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, berupa ridho Rabbil alamin, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ridho Rabbil alamin min tamami anwa'ir rizq, dan ridho Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya itulah rezeki dari Allah yang paling sempurna yang Allah berikan kepada hambanya yang soleh, kepada hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya rezeki-rezeki yang tadi tingkatan sebelumnya boleh jadi tidak berguna,
tanpa adanya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harapkan mudah-mudahan selama Allah memberikan jatah usia hidup kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian khutbah yang disampaikan, mudah-mudahan memberikan faedah ilmu untuk kita semua, dan Allah masih menuntun langkah kita dalam istiqomah dalam beramal soleh. Kemudian waktu yang masih Allah berikan mampu kita manfaatkan untuk amal soleh. Adapun jika ada kesalahan, dan pasti ada salah dan dosa khilaf yang kita lakukan, mudah-mudahan Allah memberikan ridho dan maghfirah atas segala kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal 'afwu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Syukur meneruskan rapatkan so depan diisi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluhu wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbuna
والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.